Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Salma Rusi dari kelas 3 Pidana akan menyampaikan materi mengenai penyelidikan, penyidikan, pra-peradilan, penuntutan. Ini ada beberapa referensinya. Tahap yang mengawali proses hukum acara pidana adalah diketahui terjadinya tindak pidana atau yang disebut dengan delik. Perkara pidana disebut ada jika diketahui adanya tindak pidana atau peristiwa pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Berbeda dengan perkara perdata, di mana inisiatif untuk mengajukan perkara diambil oleh orang-orang yang merasa dirugikan. Maka dalam perkara pidana, inisiatif untuk mengajukan perkara pidana diambil oleh negara. Lalu diketahui yang terjadi tindak pidana ada 4 kemungkinan, yaitu yang pertama kedapatan tertangkap tangan, terdapat di pasal 1 angka 19 KUHP. Yang kedua karena laporan di pasal 1 angka 24 KUHP. Yang ketiga karena pengaduan pasal 1 angka 25 KUHP. Lalu yang keempat, diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Terdapat dalam pasal 1 angka 19 KUHP. Lalu pengertian laporan dalam KUHP pasal 1 angka 24, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Lalu pengertian pengaduan pasal 1 angka 25 KUHP. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Lalu ada tujuan melakukan penyidikan, yang A, jenis dan kualifikasi TP yang terjadi, B, waktu tindak pidana dilakukan, C, tempat terjadinya TP, D, dengan apa TP dilakukan, E, alasan dilakukannya TP, F, pelaku TP. Ada beberapa alasan penghentian penyidikan. Yang pertama, tidak diperoleh bukti yang cukup kuat. Dua, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan perbuatan pidana. Yang ketiga, penghentian penyidikan demi hukum. Lalu penangkapan dapat dilakukan, satu, apabila telah ada bukti permulaan yang cukup. Lalu yang kedua, bila kepentingan penyidikan atau penyidikan menghendaki atau memerlukan. Ketiga, bila orang terhadap siapa penangkapan akan dilakukan diduga keras telah melakukan kejahatan. Ada prosedur penangkapan, yaitu surat perintah penangkapan yang berisi identitas tersangka, nama, umur, dan tempat tinggal. Yang kedua, menjelaskan dan menyebutkan secara singkat alasan penangkapan. Tiga, menjelaskan uraian singkat perkara TP yang disangkakan terhadap tersangka. Empat, menyebutkan tempat di mana pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan. Penahanan dilakukan berdasarkan kepada satu, ada syarat objektifnya. Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan TP dan atau percobaan ataupun pemberian bantuan dalam TP yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dan TP tertentu. Lalu yang kedua ada syarat objektifnya. Selain didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, juga didasarkan kepada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Lalu ada penghentian penuntutan, ada di pasal 140 ayat 2. Dalam hal PU memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, PU menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Lalu ada kompetensi absolut atau kewenangan mutlak adalah menyangkut kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili. Lalu kompetensi absolut
atau kewenangan mutlak menjawab pertanyaan badan peradilan, macam apa yang berwenang untuk mengadili perkara, kompetensi relatif atau kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa mengenai pengadilan negeri yang mana berwenang untuk mengadili suatu perkara. Ada pra-peradilan di sini. Pra-peradilan membawa pengawasan tertentu dari cara bekerja pejabat pelaksanaan undang-undang serta kemungkinan untuk memberikan rehabilitasi dan ganti rugi. Pra-peradilan ini tidak diatur dalam HIR. Pasal 1 butir 10 KUHP mengatur pra-peradilan adalah kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang A. Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Yang B. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. C. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi yang tersangka atau ke keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan. Lalu ada pasal 77 KUHPN berkewenangan untuk memeriksa dan memutuskan A. Saat tidaknya penangkapan penahanan, penghentian, penyidikan, atau penghentian penuntutan. B. Ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Ini ada kehadiran lembaga peradilan memberikan peringatan. Yang berhak mengajukan permintaan A. Tersangka, keluarganya, atau kuasa terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan. B. Penyidik atau PU dan pihak ketiga yang berkepentingan terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. C. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan terhadap permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitas akibat tidak sahnya penangkapan, penahanan, atau akibatnya sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Ada upaya hukum terhadap putusan pra-peradilan. Hal-hal penting dalam surat dakwaan. Satu, perumusan surat dakwaan harus konsisten dan sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Dua, surat dakwaan merupakan landasan pemeriksaan di sidang pengadilan. Ini ada pengertian surat dakwaan adalah berupa surat akta yang merumuskan perumusan TP yang didakwakannya kepada terdakwa. Perumusan nama ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan dan penyidikan dihubungkan dengan unsur delik pasal TP yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan ini yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim di pengadilan. Ada syarat formilnya, syarat material. Ini adalah contoh beberapa bentuk surat dakwaan. Ada surat dakwaan tunggal, surat dakwaan subsidiar atau berlapis, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan kumulatif, surat dakwaan kombinasi. Mengenai waktu TP, A. Berlakunya pasal 121 KUHP. 2. Penentuan residivis. C. Penentuan tentang daluarsa. Ini ada mengenai tempat. Landasan kekuasaan peradilan adalah landasan konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Yang kedua adalah landasan filosofis yaitu Pancasila. Lalu yang kedua ada pemeriksaan sidang pengadilan dan pembuktian. Ada macam acara pemeriksaan perkara pidana. Ada 3 jenis acara pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat, acara pemeriksaan cepat. Acara pemeriksaan biasa diatur dalam pasal 143. Acara pemeriksaan singkat atau sumir, pasal 203, perkara yang pembuktiannya dan penerapannya hukumnya mudah, sifatnya sederhana, putusan dalam berita acara. Ada acara pemeriksaan cepat, tindak pidana ringan.
Di pasal 205, penjara maksimal 3 bulan dan denda. Tindak pidana lalu lintas. Lalu, tanpa PU tidak dapat banding kecuali pidana penjara hakim tunggal. Ini ada acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Prinsip pemeriksaan di persidangan, pemeriksaan terbuka untuk umum terdapat dalam pasal 153 ayat 3, batal putusan demi hukum ayat 4, hadirat terdakwa pasal 154, hakim ketua memimpin sidang 217, pemeriksaan secara langsung dan lisan 153 ayat 2 huruf A, pemeriksaan secara bebas 153 ayat 2 huruf B. Lalu terbuka untuk umum kecuali kesusilaan dan anak TP khusus dimungkinkan secara in absentia. Di pasal 154 ayat 4 KUHP, pemeriksaan secara langsung dan lisan berjalan secara bebas tanpa adanya interferensi. Ada panggilan sidang, urgensinya konsekuensi prinsip KUHP pemeriksaan sidang pengadilan dengan hadirat terdakwa dan kepentingan pembelaan bagi terdakwa. Lalu ada pelaksanaan dan syarat-syarat panggilan sidang. Bentuknya surat panggilan yang memuat tanggal, hari, jam sidang, serta untuk perkara apa ia dipanggil. Yang kedua, penyampaian surat panggilan sidang, terdakwa di luar tahanan, dan terdakwa di dalam tahanan. Lalu yang ketiga, tenggang waktu penyampaian surat panggilan sidang paling lambat 3 hari sebelum sidang dimulai. Penerimaan surat panggilan sidang bisa dilakukan oleh terdakwa atau orang lain. Contohnya kepala desa, keluarga, penasihat hukum dengan menandatangani tanda terima. Ada beberapa proses persidangan. Yang pertama, pembacaan surat dakwaan, eksepsi, jawaban terhadap eksepsi, putusan sela, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, alat bukti, dan terdakwa. Lalu pembacaan surat tuntutan, pledoi, replik duplik, dan putusan. Prinsip pemeriksaan di persidangan terbuka untuk umum kecuali kesusilaan dan anak TP khusus dimungkinkan secara in absentia seperti yang tadi. Hak pemeriksaan di persidangan ada sidang pertama, pemeriksaan identitas terdakwa, memperingatkan terdakwa untuk memperhatikan dan membacakan dan memberikan nasihat, pembacaan surat dakwaan menanyakan apakah terdakwa mengerti isi dakwaan, hak mengajukan eksepsi atau keberatan. Lalu eksepsi adalah keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya atas dakwaan PU. Dasar alasan eksepsi adalah 1. PN tidak berwenang mengadili kewenangan mengadili. A. Kompetensi absolut, kewenangan mutlak yang dimiliki oleh pengadilan dalam mengadili perkara hubungan dengan jenis perkara PN, PA, petun, dan PM. Lalu ada kompetensi relatif. Kompetensi relatif yang dimiliki oleh lembaga pengadilan sederajat dalam hal daerah hukumnya. Yang kedua, dakwaan tidak dapat diterima. Yang tiga, meminta surat dakwaan dibatalkan. Yang keempat, surat dakwaan diubah tanpa pemberitahuan. Dakwaan atau salinan surat dakwaan harus diterima oleh terdakwa atau penasihat hukumnya paling lambat 7 hari sebelum sidang. Surat dakwaan dapat diubah dengan ketentuan 144 KUHP. A. 7 hari sebelum sidang. B. Perubahannya hanya 1 kali. C. Salinan perubahan harus diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya. Sidang lanjutan. Jawaban atas keberatan terdakwa oleh PU, putusan sela atas eksepsi, putusan selanya berisi mengenai eksepsi diterima, maka persidangan dihentikan, eksepsi ditolak, maka persidangan dilanjutkan. Terdapat putusan sela dapat dilakukan upaya hukum yang disebut dengan verset atau perlawanan. Perlawanan diajukan setelah putusan pemidanaan. Pembuktian, ini ada beberapa teori sistem pembuktian. Sistem pembuktian keyakinan belaka, sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Pembuktian menurut undang-undang positif
Sistem ini apabila alat-alat bukti sudah dipakai secara yang ditetapkan undang-undang, maka hakim harus menetapkan keadaan sudah terbukti. Walaupun hakim mungkin berkeyakinan bahwa ia harus dianggap bukti itu benar. Bukti terbukti itu tidak benar. Hakim tetap menyatakan terdakwa tidak terbukti walaupun mungkin hakim berkeyakinan bahwa terdakwa itu melakukan tindak pidana. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Ini pembuktian menurut undang-undang secara negara. Pembuktian dalam perkara pidana. Untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa memang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Di pasal 184 KUHP ada beberapa alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Ini adalah pengertian saksi, orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami. Terdapat pengecualian saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk. Cara mendapatkan petunjuk eh, ada di keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Kalau ada peringatan, keterangan terdakwa. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya.